Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ajeng Rizna Yunisa, Aldian Pratama, Alia Sabita Salsabila, dan Diva Nurwulandari akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai Journal of Multidisciplinary Educational Research dengan judul penelitian Poetic Form, a Tool for Enhancing Teaching Learning Experience of Physiology Topics for Higher Secondary Students, yang memiliki arti bentuk sajak, sebuah alat untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar pada materi fisiologi untuk siswa menengah atas atau SMA. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini kita dapat mengetahui bahwa latar belakang penelitian ini adalah bahwa cukup banyak anak SMA yang mengalami kesulitan dalam mempelajari beberapa materi biologi. Nah, salah satu materi biologi yang sulit dikuasai adalah materi fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu materi yang tergolong sulit karena mengandung banyak pembahasan mengenai reaksi biokimia. Nah, dalam penelitian ini, penulis memilih materi mengenai siklus Krebs untuk diujikan karena mempelajari siklus Krebs membutuhkan pengetahuan prosedural, di mana murid-murid harus mengingat reaksi dan urutan mengenai reaksi tersebut. Sehingga untuk mempermudah pembelajaran, penulis telah membangun media berbentuk sajak. Alasan penulis memilih media ini adalah karena musik yang berbentuk sajak ini dapat mengaktifkan berbagai bagian korteks serebral, sehingga memudahkan manusia dalam mempelajari dan menyimpan informasi. Dengan menggunakan sajak ini, siswa dapat mengingat fakta dan urutan yang benar mengenai metabolit siklus Krebs dengan benar, serta memungkinkan siswa untuk menerapkan teknik bentuk sajak untuk menjawab pertanyaan dan membeli label diagram. Bahan dan metode. A. Bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu materi siklus Krebs, meliputi representasi siklik nomor siklus Krebs diberikan kepada metabolit, misalnya nomor 1-13. Angka ini menandakan metabolit nomor 1 mengalami reaksi spesifik dan produknya adalah metabolit nomor 2. Untuk reaksi selanjutnya, metabolit nomor 2 akan menjadi reaktan dan metabolit 3 adalah produknya. Proses yang sama akan berlanjut hingga reaksi nomor 13. Di bawah representasi siklik dalam kotak terpisah, nomor reaksi dan jenisnya disebutkan. Kemudian, ditambah lagi penulis telah meletakkan 13 reaksi ini dalam bentuk sajak dan diajarkan kepada siswa disertai penjelasan tentang oksidasi, reduksi, dan dekarboksilasi. B. Metode. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode sajak. Pada awal pembelajaran, yang digunakan siswa untuk mengingat siklus Krebs dalam bentuk sajak, yaitu awalnya merujuk melalui buku catatan kelas. Terakhir, tanpa referensi buku catatan. Oleh karena itu, siswa didorong untuk menggunakan alat indera pembelajarannya. Kemudian, saat mengembangkan jawaban melalui metode sajak ini, pertama-tama mereka diharapkan menggambarkan representasi siklik. Jawaban pertama adalah reaksi dari metabolit nomor 1. Jenis reaksinya harus dicantumkan dari kotak di bawah representasi siklik. Jawaban kedua adalah reaksi metabolit nomor 2, dan seterusnya sampai reaksi nomor 13. Misalnya, asam pirufat 3C. Nomor 3C, metabolit pertama, mengalami dekarboksilasi oksidatif nomor 1, 89 dekarboksilasi dan nomor 1, 79, 11 dan 13 oksidasi disebutkan dalam kotak dan diubah menjadi asetil nomor 2C. Pada awalnya materi siklus Krebs diajarkan tanpa menggunakan metode bentuk sajak kepada kelompok yang berjumlah 42 siswa, dilanjutkan dengan tes yang sama. Kemudian materi siklus Krebs yang sama diajarkan dengan menggunakan metode bentuk sajak, yang dilanjutkan dengan tes. Di akhir pembelajaran, yaitu diberikan angket. Angket yang diberikan sendiri kepada kelompok yang berjumlah 42 siswa ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas penerima manfaat metode bentuk sajak dalam materi siklus Krebs dengan jawaban tipe ya atau tidak. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa 98% dari 42 siswa berpendapat bahwa sajak mengenai siklus Krebs bermanfaat dalam pembelajaran mengenai materi siklus Krebs. Kemudian 71% dari 42 siswa merasa sajak mengenai siklus Krebs ini sangat menarik. Kemudian 62% dari 42 siswa mampu memberikan jawaban dengan menggunakan sajak mengenai siklus Krebs. 74% dari 42 siswa merasa gembira setelah bernyanyi di setiap awal pembelajaran biologi.
Kemudian, 64% dari 42 siswa menyatakan tidak bisa memahami materi siklus Krebs tanpa sajak mengenai siklus Krebs. Kemudian, 60% dari 42 siswa tidak berhasil menjawab materi siklus Krebs tanpa sajak mengenai siklus Krebs. Standar deviasi ketika pretest adalah 0,5196, sedangkan ketika posttest meningkat menjadi 0,9324. Mempelajari siklus Krebs melalui sajak yang dinyanyikan ini membuat ingatan mengenai materi siklus Krebs lebih efisien karena bisa untuk memori jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, dengan sajak ini dapat membantu menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri dari peserta didik karena sajak ini memberikan kondisi multisensor yang hidup dan mengasihkan. Setelah melakukan penelitian dengan membuat sajak mengenai siklus Krebs, peneliti meminta siswa untuk menuangkan materi biologi lain ke dalam bentuk sajak, dan peserta didik pun berhasil. Dengan demikian, dengan cara seperti ini dapat mendorong keterampilan dan cara berpikir kreatif pada anak atau pada peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah mengurangi kesulitan dari biokimia dan membuatnya menarik. Bentuk sajak ini memberi keadaan belajar yang sangat terfokus. Kosakata dan bahan bacaan sangat diserap oleh para siswa. Hal ini bertujuan untuk mengingat bahwasanya metode sajak dapat memberikan dampak pembelajaran pengajaran yang lebih baik. Selain itu, dapat mengurangi stres dan kelelahan mental karena mempelajari berbagai topik yang sulit dan membuat biologi menyenangkan. Metode ini tidak berlaku hanya untuk pemahaman saja, tetapi juga sebagai potensi budaya, pengetahuan, dan kepribadian, seiring dengan nilai yang baik selama ujian.